Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Petrus Haji Parwan Nasution, Minister Agama, Ketua Badan Pembangunan Masjid Jami Raya Bapak Al-Husin Parinduri, beserta seluruh jajaran pengurus, tuan guru, bapak-bapak, ibu dan seluruh jamaah subuh. Tentunya kita menjadikan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang alhamdulillah pada hari ini masih kita peroleh. Kita dapat berkumpul bersama melanjutkan belajar fikih kita pada subuh setiap Ahad. Selanjutnya salawat salam kita sampaikan ke hadirat pertendungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah tentu sahabat beliau dapat bersama-sama kita nikmati ya alamin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dulu, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah salat subuh. Kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kita bersama Ustaz kita Bapak Dr. Haji Parwan Nasution, Magister Agama. Tentunya sebagai mukadimah dan kami kepada Ustaz bahwa ceramah kita pada hari ini sama seperti ceramah-ceramah yang lalu Ustaz. Artinya mungkin tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, berjalan mengalir sebagaimana pada untuk kiranya dapat mengefektifkan waktu sepenuhnya. Majelis ini kami serahkan kepada Al-Qadr Ustaz Petrus Haji Parwan Nasution, kepada Ustaz dengan kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsalana wa awsala a'marana ila hadzal syahr fi hadhihi sana wa nad'u ilaihi ayyaj'ala hayatana hayatan shalihatan mubarakah. Segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meski terkadang kita sudah lanjut usia, tapi masih diberikan Allah kita kesempatan hidup sampai pada bulan Muharram 1446 Hijriah ini, walaupun sudah di akhir Muharram, dan insya Allah sampai di tahun-tahun yang akan datang bagaimana wa nad'u ilaihi, dan kita senantiasa memohon kepada Allah ayyaj'ala hayatana, agar Dia jadikan hidup kita ini hayatan shalihah, kehidupan yang penuh kebaikan, mubarakah dan penuh keberkahan. Rasanya tinggal itulah yang kita harapkan dari pokok. Kalau soal kehidupan yang kaya, kehidupan yang mewah, kehidupan yang bermacam-macam, Allah. Tapi kalau saya berpikir
wassalamu ala rasulihil amin sayyidil mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Summa qala Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang saya muliakan seluruh jajaran Badan Kenadiran, Badan Kemakmuran Masjid Jami', bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah pengajian Masjid Jami' yang saya muliakan, yang Allah. Seringkali saya angkat firman Allah pada surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan, ma min maulud yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Tidak ada orang yang lahir langsung pintar, pandai, bijak, akan tetapi seseorang itu pintar, tahu dan pandai karena dia belajar atau mengaji. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali Allah. Kalau kita nabi, kita rasul, bolehlah nggak usah malah mengaji. Karena Nabi Muhammad nggak pernah saya baca sepanjang sejarahnya siapa gurunya, di sekolah apa dia belajar, di majelis mana dia mengaji, nggak pernah saya baca. Dan saya pikir nggak ada. Nah, yang pernah ada Nabi Ibrahim, karena ayahnya sungguh melihat bawaan Nabi Ibrahim supaya diajari dulu, supaya dididik dulu, diserahkannya kepada seorang guru ahli filsafat. 2 kali Nabi Ibrahim ikut belajar masih dia terima. Ketiga kalinya sudah dia yang mengajari gurunya, yang dia rasa yang berkatakan gurunya itu tidak pas. Lantas ketika sesudah 3 kali gurunya mengatakan kepada ayahnya Azar, aku tak bisa lagi mengajari anakmu, lebih pintar daripada aku. Artinya kalau nabi-nabi memang ialah tak berguru, tak mengaji, tak sekolah. Kenapa? Gurunya langsung Allah. Ilmunya adalah tidak hanya ilmu laduni tapi ilmu wahyu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud, enggak akan banyak kita yang tahu, tak banyak kita yang pandai, tak ada kita yang pintar, kecuali dengan jalan belajar. Justru itu Rasulullah mengingatkan senantiasa, bahkan memerintahkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sepanjang saya di kandung badan, sepanjang masih sadar dan menyadar, sepanjang masih bisa lagi menangkap, maka tetaplah kita belajar dan mengaji. Salah satu daripada bahaya kehidupan adalah kejahilan. Salah satu daripada bahaya kehidupan yang paling besar adalah kejahilan, yang bisa menimbulkan kezaliman yang luar biasa kepada diri kita dan kepada orang lain, yang resikonya atau kemudiannya kadang-kadang tak tanggung-tanggung. Saya
menceritakan sebuah peristiwa kira-kira 10 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Ada 2 orang yang berteman, 2 orang yang berkawan dekat. Lantas mereka duduk di warung sambil minum minuman keras. Seketika mereka sambil minum, yang satu bertanya kepada yang lain, "Tanya dan kau ya, apa pula yang mau kau tanya? Menurut kau adalah duluan ada telur atau ayam?" Persoalannya sederhana. Kita lihat di sini macam mana luar biasa bodohnya, kan begitu. Kenapa? Kebodohan itu adalah bahaya yang sangat-sangat besar risikonya mendatangkan kezaliman dan neraka yang luar biasa. Seketika yang satu bertanya kepada yang lain, kawannya tadi, "Mana duluan ada telur daripada ayam?" Yang ditanya menjawab, "Mana yang duluan kita sebut? Kalau duluan kita sebut ayam, duluanlah ayam. Kalau duluan kita sebut telur, duluanlah telur. Jadi kau kalau menyebutkan itu macam mana? Ayam telur atau telur ayam?" Ya telur ayam lah, kalau itu duluanlah telur, kata yang satu. Yang bertanya tadi. Yang bertanya mengatakan, "Kamu pula ada telur kalau tak ada ayam?" Telur itu ada kan dari ayam. Kalau nggak ada ayam, tak pernah ada telur. Kata yang satu lagi, "Kalau ayam yang mana? Ayam jantan atau ayam betina? Kalau ayam jantan bagaimana bisa ada telur? Kalau ayam betina macam mana pula ada telur kalau tak ada jantannya?" Walaupun sekarang banyak ayam betina yang tak ada jantannya, banyak telurnya kan begitu. Tapi ini udah mulai naik mabuknya. Udah mulai naik mabuknya. Akhirnya teruslah pertengkaran itu yang tidak selesai. Yang satu mengatakan, "Kamu bodoh, aku di sini, kau usah pulang," katanya. Maka beranjak dia dari tempat duduknya, kemudian dia pun mau pulang. Dikejar kawannya itu lagi, "Tahan kau, ambil kau ya." Teruslah artinya melanjut pertengkaran yang tadi. Dan semakin tak terkendali karena mabuknya pun sudah meningkat, maka dipukul yang satulah yang lainnya. Akhirnya bersih balasan, kemudian ditikamnya, pada akhirnya meninggal satu, tewas satu kawannya. Yang ditikam meninggal masuk tanah, masuk kuburan, yang meninggal masuk penjara. Dua-duanya akibat kebodohan. Diberikan Allah akal, diberikan Allah hati yang sehat, diberikan Allah rezeki, tetapi justru disalahgunakan, mereka minum tuang. Itu kan tanda kebodohan. Sama kita kadang-kadang anak-anak kita, cucu kita, generasi kita, tetangga kita, diberikan Allah akal, diberikan Allah hati, diberikan Allah rezeki, begitu kadang-kadang mahalnya harga sabu, ke situ belinya, tapi kalau untuk beli beras di rumah tak ada. Itu kebodohan pertama. Kebodohan kedua, mempersoalkan yang mereka tidak tahu. Sederhananya, persoalannya hanya mau menanya mana duluan ada telur daripada ayam. Itu kalau ibaratnya sambil memasak telur mata sapi. Iya, ini kan telur dibeli. Ini kan telur saya ambil dari kandang. Mana bukan ada telur ini daripada ayamnya. Yang buat tadi karena memang sama-sama tak ada ilmunya, tak tahu mereka, akhirnya terjadi perkelahian. Pada kita pernah saya sampaikan. Kalau macam kita, karena sering kita baca, kalau yang tadi kerugian yang ketiga, kerugian yang ketiga tanda kebodohan itu, aturan besoknya masih bisa lagi dia minum di warung, tak bisa lagi ditahan di penjara. Kawan yang mati tadi, aturan besoknya masih bisa lagi dia pergi kemana, jalan-jalan atau cari makanan dan lain sebagainya, tidak bisa lagi, sudah dalam tanah. Tanda kebodohan yang tadi. Padahal kalau macam kita, karena sering kita baca, tidak tahu lah apakah sering kita baca paham kita atau tidak. Karena
karena sama juga itu dibaca pun kalau tak paham, sama juga tak ada kesannya. Pada surah Ali Imran ayat 27 itu atau pada zikir habis sholat seperti subuh tadi yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Seringkali kita baca, memang Allah tak menyebutkannya duluan telur ada daripada ayam. Sama pertanyaannya, mana duluan ada, siang atau malam, malam atau siang? Mana yang duluan kita sebut? Biasanya kalau kita menyebutkan sampai tadi siang malam aku kerjain ini kalau ada reda kurang kesibukan saya. Biasanya kita menyebut siang malam. Aduh capek kali saya kerjain ini kalau pulang saya malam siang saya kerja. Kawan bahasanya senyum orang kan begitu jadinya. Padahal tak ada persoalan kalau dikatakan mana yang duluan disebut seakan-akan itu yang duluan ada belum tentu. Kalau ibu-ibu mengatakan siang malam atau malam siang, siang malam. Lantas mana duluan ada, siang atau malam, malam atau siang? Sama jawabannya dan pertanyaannya seperti mana duluan ada, telur atau ayam, ayam atau telur. Oleh Allah karena mengatakan secara ada yang secara implisit atau yang jelas, secara nyata terang, ada yang memang secara kiasan, secara umum. Tulijul laila fil nahar. Ya Allah, Engkau yang menghilangkan malam karena datang siang. Engkau yang menghilangkan malam karena datang siang. Lantas mana yang duluan ada, malamnya atau siangnya? Kalau Allah menghilangkan malam karena datang siang, berarti sudah duluan malam itu ada, kemudian datang siang maka malam hilang. Berarti duluan malam ada daripada siang. Berlangsung 12 jam, nanti sore waktu di nahara fil lail, baru kau hilangkan pula lah siang karena datang malam. Jadi baru silih berganti. Duluan dihilangkan Allah malam karena datang siang, baru kemudian berikutnya dihilangkan Allah siang karena datang malam. Maka duluan menciptakan Allah, duluan ada malam baru siang, kemudian baru silih berganti. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup kalau dibuat kepada contohnya tadi ayam, yang hidup adalah ayamnya, yang mati adalah telurnya. Karena belum pernah kita lihat kalau telur jalan-jalan, nggak ada telur yang terbang dia. Kenapa? Karena dia mati. Lantas sesudah dia ramkan, sesudah diolah, maka beberapa waktu, beberapa hari kemudian adalah ayam di dalam keluar dia dari telur yang mati tadi. Itu pun uniknya bukan induknya yang memecahkannya, anaknya sendiri yang membolonginya dari dalam. Baru kemudian semakin besar letaknya baru dia keluar. Keluar yang hidup dari yang mati tadi, berarti duluan ada telur. Walaupun tak langsung disebutkan Allah, semua sumber atau asal kejadian adalah duluan dari yang mati baru yang hidup. Dan itulah yang didatangkan Allah nyawanya. Baru wa tukhrijul hayya wa tukhrijul maita minal hayy. Sesudah besar telur itu, sesudah besar ayam itu, kemudian besok bertelurlah dia, baru keluar yang mati dari yang hidup. Mereka karena tak tahu, kemudian sama sekali tak ada ilmunya tentang itu, mereka persoalkan, bertengkar, resikonya, efeknya sangat-sangat luar biasa. Makanya disebutkan Allah, ada kadang-kadang hal yang penting, ada yang kurang penting, tapi tetap saja memerlukan ilmu di dalam banyak hal ini.
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kalau andaikan sama kita sudah kali mengatasinya, karena ayatnya sering kita baca, sering dalam zikir kita, tinggal kita memahami. Bapak